nama saya Muhammad Nazan Makharuddin. Saya prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Jadi di sini saya akan membahas terkait kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran dan cara mengatasinya. Jadi kesalahan dalam Al-Quran ini itu ada dua. Yang pertama itu ada namanya kesalahan jali atau disebut juga kesalahan yang besar, sedangkan kesalahan kecil atau ringan itu disebut lahan khafi. Jadi ada lahan jali terus lahan khafi. Nah, perlu diperhatikan ya. Jadi untuk kesalahannya ini ada 6 gitu. Ada 6 kesalahan dalam jali. Ini dalam jali ya. Jadi yang pertama yaitu perubahan huruf menjadi huruf lain, itu yang pertama. Kedua yaitu perubahan harokat. Terus yang ketiga itu perubahan huruf. Sedangkan yang keempat itu menghilangkan tasdid dan menambahkan tasdid. Yang kelima yaitu menghilangkan bacaan panjang. Kayak gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu kayak perubahan huruf menjadi huruf lain. Contohnya di sini kan awalnya itu kata al-mustaqim. Di sini diubah contoh semisal diubah jadi mustaqim gitu atau muttaqim gitu. Kayak gitu. Jadi kata sin al-mustaqim alif lam mim sin aslinya itu kan diubah menjadi alif lam mim atau yang menyerupai huruf kayak gitu. Jadi anggaplah kayak al-mustaqim, itu kesalahan pertama. Padahal itu kan aslinya bacanya al-mustaqim, maknanya jalan yang lurus. Sedangkan untuk yang kedua yaitu perubahan harokat. Nah, di sini contohnya ya, yaitu kata ini contohnya alhamdu kayak gitu. Terus di sini tuh diubah jadi alhamda. Dibacanya awalnya bacanya alhamdu, ini berubah jadi alhamdulillah gitu. Jadi itu merupakan kesalahan yang berat gitu. Jadi itu masuk yang jali. Terus yang kedua, nah disitu saya perhatikan untuk perubahan harokat ini anggaplah kayak warning gitu. Ini merupakan kesalahan yang fatal gitu. Karena itu bisa merusak makna. Anggaplah contohnya kayak kata kultuh jadi kultih gitu. Lanjut ya, untuk kesalahan yang nomor 3 itu penambahan huruf, entah itu alif. Di sini tuh contohnya ya, kata ayatun, tunnya itu pakai tak marbutoh. Sedangkan ini bisa diubah menjadi bacaan ayatun. Jadi awalnya ayatun alif, iya langsung tak marbutoh ayatun, berubah menjadi ayatun. Jadi alif, iya alif lagi tak biasa, tak taknis. Itu merubah makna, itu bisa merubah huruf dan merubah makna juga. Terus juga ada yang keempat itu menghilangkan tasdid. Poin yang keempat itu menghilangkan tasdid. Contohnya kata diringan saja kayak alladzina gitu. Nah,
Alladina yang kita ketahui, jadi lamnya itu ada tasdidnya, jadi bacanya alladina. Ini bisa paham, ada yang anggaplah kayak pas berubah, jadi kata aladina itu bisa merubah makna gitu. Terus bisa juga menambahkan tasdid juga, jadi kayak semacam kebalikannya gitu. Yang biasanya itu kata contohnya kata arafah diubah menjadi arafah gitu, ditambahkan tasdidnya, padahal makna yang dijelaskan itu berbeda gitu. Jadi ini maksudnya itu kata arafah bukan arafah, anggaplah kayak fa'alah bukan diubah jadi fa'alah gitu. Ini merupakan kesalahan berat dan juga bisa mempengaruhi makna. Terus yang keenam atau yang terakhir dari kesalahan jali itu menghilangkan panjang bacaan. Nah, contohnya kata ja'ah. Biasanya kita itu membacanya kata ja'ah. Nah, di sini diubah menjadi kata ja'ah. Itu bisa merubah makna. Kata ja'ah itu artikan itu kan datang, telah datang. Ja'ah Zaidun, anggaplah kayak ja'ah Zaidun. Ini pas diubah jadi ja'ah Zaidun. Jadi ja'ah apa itu ja'ah kayak gitu. Atau lagi kayak kata al-kitabu itu berubah jadi kitabu, al-kitabu. Jadi bisa berubah makna gitu. Nah, untuk yang poin yang kedua yaitu kesalahan ringan atau atau lahn khafi. Nah, di sini kan ada 5 poin ya. Pertama itu tidak sempurna dalam mengucapkan harokat dhamma. Terus juga ada kasroh tidak sempurna, terus kasroh, ada fathah, terus menambahkan qalqalah. Terus yang kelima tidak dengungkan, kurang dalam gunnahnya. Jadi untuk yang pertama itu tidak sempurna dalam mengucapkan dhammahnya. Contohnya kata alhamdu. Nah, terkadang kita itu kalau misal dalam tadarus biasanya ya sering kita temui bahwa ada orang yang membaca kata alhamdu itu atau kalimat lain yang tidak sempurna dalam mengucapkan kata alhamdu. Itu kan dhamma itu kan pencucu, jadi kayak alhamdu. Nah, sekarang mereka itu membaca alhamdulillah itu nggak boleh. Itu kesalahan ringan. Terus yang kedua yaitu tidak sempurna dalam mengucapkan kasroh. Contohnya kata sabilihi gitu. Bukan kata sabilihi. Jadi kata bibinya itu harusnya kayak gimana ya? Kayak gimana? Kasroh. Jadi kayak gitu, kayak mencenyong gini. Bi gitu, harus jelas. Bi sabilihi. Nah, itu orangnya itu sama ketika ada terus dia itu mereka orang tersebut membacanya biasa sabilihi biasa, tapi harusnya kan bacanya kayak sabilihi bihi kayak gitu. Terus ada 2 yang fathah. Itu contohnya kayak alhamdulillah. Baca biasanya biasanya kan kalau bacanya itu kan harus terbuka. Alhamdu. Kan orang itu membacanya alhamdulillah. Kadang malas membuka mulut ya, kayak bacanya alhamdulillah. Harusnya kan alhamdu itu kayak lebih menekankan dalam maknanya gitu. Jadi orang itu alhamdulillah. Terus
terus menambahkan qalqalah, atau menurut ustadz saya itu namanya tawallud, memantulkan. Qalqalahnya ini di luar dari huruf yang ada di qalqalah tersebut. Itu kan ada 5, ada ba, jim, dal, to, qaf, ada 5. Selain dari ini itu gak boleh. Contohnya kayak huruf dal, jadi kita artinya di bad itu dipantulin di bad. Terus lagi ada kata tak, contohnya itu sabitun, anggaplah contohnya itu sabitun ya, itu kayak ditawallutin, di qalqalahin, padahal bukan sabit gitu. Atau do, nah do itu kayak gini, anggaplah kayak bagdo. Nah itu kan padahal itu kan tidak boleh, gak ada hukumnya gitu. Jadi itu di luar hukum qalqalah gitu, jadi itu gak boleh. Nah terus yang kelima atau yang terakhir yaitu kurang dalam dari segi gunnahnya. Ya gunnah kayak semacam apa ya, kurang menekankan pada segi hukum bacaan tajwidnya gitu. Contohnya kayak ihfa hakiki, ada ihfa syafawi, ada idgham bi gunnah, ada iklab dan lain-lainnya. Contohnya kata fi yaumin kana, mingkana itu kan anggaplah ihfa ya, itu yang ihfa kan. Jadi apabila ada tanwin atau nun sukun ketemu dengan salah satu huruf idgham, maksudnya ihfa hakiki, itu harus disamarkan. Contohnya fi yaumin kana, kadang orang bacanya fi yaumin kana, itu saya sering menemukannya gitu. Terus ada bacaan ihfa syafawi, yaitu mim sukun ketemu dengan ba. Contohnya kata dahol tumbihin, itu kan harusnya kayak gitu bacanya. Jadi saya tuh pernah menemunya gitu, jadi bacanya kayak di idhar syafawikan, jadi kayak bacanya dahol tumbihin. Nah itu termasuk kesalahan ringan kayak gitu. Nah sekian dari penjelasan saya. Kalau misal ada kesalahan mohon maaf ya, mohon diluruskan gitu. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.